Oke. Efesus pasal yang kedua. Mari kita buka. Bawa Alkitab semua kan? Tapi kok melotot sama saya ini semua? Yang tidak bawa ya ditahankanlah. Kalau nggak bawa Alkitab di handphone. Karena tadi kata Pak Gembala hanya ada bahasa Inggris. Kalau saya khotbah bahasa Inggris nanti kalian semua pulang. Karena bahasa Inggris saya juga marpasir-pasirnya. Efesus 2 ayat yang ke-8. Iya. Puji Tuhan. Iya. Kita baca sampai ayat 10. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Ya, supaya diberkati Tuhan, kita berdiri semua dulu sama-sama. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dulu sama-sama. Semangatlah. Ya, ulang tahun kok. Ya kan tadi Pak Ginting bilang kalau sudah 2 tahun kayaknya udah bisa berjalan. Berarti udah bisa berdiri. Kok berdiri nggak bisa? Ya, berarti belum 2 tahun yang belum berdiri ini. Ya, berdiri dulu. Waduh, udah 2 tahun Bu ya? Udah, oke. Nah, ini Opung Camut lagi, udah 80 tahun. Ayo kita baca 8, 1, 2, iya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan untuk sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ayo tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, silakan duduk Bapak Ibu. Waktu anak saya umur 2 tahun, ya ulang tahun pertama maksud saya, bukan 2 tahun. Ulang tahun pertama anak saya sangat sukacita saudara. Ya, sukacita. Ya, saya bilang, waduh luar biasa rupanya kalau ulang tahun ini. Undang teman-teman, ya kan? Undang tetangga, undang temannya yang kecil-kecil, keluarga juga, semua sukacita. Maka saya percaya pagi ini anak-anak Tuhan yang datang semua sukacita, amin. Iya, ada tadi saya lihat dari Kanopan, ada Pak Agus ya. Mana beliau? Waduh tadi ada. Sudah diangkat kah? Oh di belakang. Saya kira, oh Pak Niko juga di belakang. Wah kok jadi tumben dua-dua ini jadi melayani di sini hari ini. Ya ada di soundman, ada di laptop. Apakah karena sembunyi atau enggak? Ayo. Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan di sini bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Sama-sama dengan saya bilang anugerah. Anugerah. Dan kasih karunia, sama-sama kasih karunia. Iya, makanya enggak kebetulan GBI Kanopan yang di belakang itu, di belakang toko. GBI apa itu? Iya, ini pun dulu hampir begitu, tapi di Pak Kelvin bilang kilang mili aja, ya. Makanya kita usulkan kemarin ke BPD GBI Kilang Mili. Ya. Nah, Saudara, kasih karunia atau anugerah dalam bahasa asli adalah kemurahan hati Tuhan. Ya. Kebaikan hati Tuhan yang tanpa pamrih, tanpa jasa. Ya, itu dalam bahasa aslinya. Itu arti kasih karunia, itu arti kemurahan. Ya. Sebab tadi dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, jadi kita memperoleh keselamatan dari Tuhan itu adalah karena kasih karunia, karena kemurahan. Bilang dulu sama sampingnya, kau diselamatkan bukan karena kau cantik, bukan ganteng. Coba bilang dulu, Pung Jamut bilang dulu sama istrinya, bukan karena
gigimu sudah habis, enggak. Ya, tapi karena kasih karunia. Doko jotong, tunaburi. Amin, ya begitu. Ini contoh loh, yang tua-tua aja mau, yang muda kok enggak mau ya. Nah, jadi lihat, karena kasih karunia. Nah, mengapa kita menerima kasih karunia ini? Paulus katakan, itu karena kebaikan Tuhan. Katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Ya, bukan karena kita baik. Ya, Yohanes 3 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Bayangkan, karena kebaikan Tuhan. Ya, bahkan Roma berkata dalam pasal yang kelima ayat 8, waktu kita berdosa, Tuhan menyelamatkan kita. Bukan waktu kita baik. Jadi kan seringkali kalau kita menolong orang, waktu dia baik. Ya, kita mau membantu orang, waktu dia baik. Tapi Tuhan itu dalam Roma dikatakan waktu kita berbuat dosa, waktu kita tinggal di dalam dosa, maka itulah kasih karunia itu. Kebaikan Tuhan itu. Ya, bilang sama diri kita, bukan karena saya baik, kenapa saya diselamatkan, tapi karena kasih karunia. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya. Bahkan waktu saya berdosa, Tuhan mati kepada saya. Bukan waktu saya sedang hidup dalam kebenaran. Bukan waktu saya sedang di kebaktian, lalu Tuhan menyelamatkan saya, lalu kasih karunia berlaku bagi saya. Tidak. Tapi Rasul Paulus katakan dalam Roma itu, ketika kita berbuat dosa, ketika kita tinggal di dalam dosa, Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Ini yang baiknya, ini kabar baiknya. Makanya saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa memang betullah kasih karunia itu kemurahan hati Tuhan. Kebaikan hati Tuhan yang tidak ada pamrih, tidak ada ingin dibalas, tapi Dia memberikan itu karena Dia mengasihi kita. Ya, oleh sebab itu apa kata Paulus tadi dalam Efesus itu? Ya, sikap kita kepada kasih karunia itu, mari kita menghargai, menghargai kasih karunia yang bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kita yang naik ke kayu salib, bukan karena kita yang masuk di dalam pengadilan itu. Coba kalau kita ingat bagaimana waktu Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa itu. Mulai dari Dia ditangkap di Getsemani, kemudian diadili, dipukuli, sampai Dia disalibkan, sampai Dia mati di kayu salib. Maka saya dan saudara menjadi orang-orang yang diselamatkan. Jadi bukan karena keselamatan itu bukan karena kita usahakan semata. Bukan karena kita yang naik ke kayu salib. Bukan karena kita yang dipukul. Tidak ada kita yang datang kebaktian pagi ini karena harus melewati pukulan-pukulan di luar sana. Ya, tidak ada kita yang datang kebaktian pagi ini kita menerima Tuhan karena kita harus membayar dengan disalibkan. Tidak. Tuhan yang sudah naik menggantikan saya dan saudara. Tuhan yang sudah menjadi korban untuk keselamatan kita. Makanya kita dikatakan oleh Tuhan harus menghargai itu. Harus menghormati itu. Jangan kita anggap sepi, kata Roma pasal 2 itu. Jangan kita anggap sepi kemurahan Tuhan itu. Ya, coba kita lihat ya dalam Roma pasal 2
ayat yang keempat. Jangan kita anggap, saya baca dalam terjemahan yang lain, bukan sepi, tapi jangan kita menganggap hina ya kasih karunia Tuhan. Roma pasal yang kedua, ayatnya yang keempat ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Katakan amin. Puji Tuhan. Jadi bukan karena ya semata-mata Tuhan inginkan yang lain ketika kita terima kasih karunia, tetapi untuk kita bertobat. Jangan sampai kita menganggap sepi. Jangan kita hinakan. Saya kasih contoh. Dulu pelayanan kita ini kan di Nabara, di Pulau Mahala. Itulah itu. Karena saya kurang ingat. Nah, ini sudah 2 tahun ya Pak Gembala ya di sini. Saya membayangkan, dan saya tadi malam waktu kemarin diundang oleh Pak Gembala ini, saya mulai kemudian mengingat-ingat, oh iya. Dulu di sana pakai rumah jemaat. Lalu sekarang ada di Kilang Mili. Lalu saya merenung lagi. Bagaimana bisa ada pelayanan ini? Ya, Tuhan memakai hambanya Om Acai. Mulai dengan ada tanah ini dibeli, lalu dibangun, kita difasilitasi. Sampai saya bilang sama kawan-kawan, kalau di Labura ini masih gereja yang paling kita karismatik ya. Ini yang masih mentereng. Ya. Ini yang masih mentereng. Lengkap AC, sound system. Ya. Dan saya harus bilang, saya ingat loh, bukan saya mau ngomong apa-apa. Tidak ada jemaat yang kasih uang untuk beli ini, untuk bangun ini. Saya bandingkan pelayanan saya. Sampai sekarang, kalau kami melakukan sesuatu, selalu jemaat itu terlibat. Ini kami nanti mau peresmian bulan Desember. Saya bilang ayo kita janji iman. Ya. Bangunan kami juga dulu mulai dari dasar. Mulai kami beli tanah. Kami libatkan jemaat. Kami libatkan semua. Bangun. Pernah kami ibadah 1 bulan gak pakai seng. Karena gak ada uang. Dulu itu. Lalu saya bilang sama jemaat, kalau Tuhan izinkan kita pakai seng, itu karena Tuhan berkati kalian. Saya tidak mau ya kalian tidak dipakai Tuhan. Dan memang betul kemudian berkat Tuhan datang. Ada jemaat bilang, udah Om, udah Amang. Dari kami keluarga sengnya. Sampai sekarang membangun lantai 2. Kami hitung-hitung sudah mau 600-700 habis. Kami belajar jemaat itu terlibat. Kami belajar jemaat itu memberi. Karena saya selalu bilang begini. 1 pasir, sadape pasir munai, 1 butir pun pasirmu itu adalah berkat Tuhan dalam pelayanan ini. Berkat Tuhan ya untuk bagaikan kau tabur di dalam kerajaan Allah. Ya. Sampai kursi pun kalau kami beli, saya selalu bilang, ayo jemaat menabur. Ayo jemaat terlibat. Nah, saya bayangkan pelayanan ini. Ya. Jangan kalian bilang, ya kan Om Aceh kaya. Banyak saya ketemu orang kaya gak mau peduli pelayanan. Saya banyak ketemu orang kaya. Gak mau peduli pelayanan. Gak mau peduli pekerjaan Tuhan. Tapi beliau dipakai Tuhan. Bukan hanya untuk gereja kita ini, gereja yang lain. Termasuk pelayanan kami. Kami juga diberkati lewat Om ini.
Saya bayangkan itu. Siapa yang beli tanah ini? Ada enggak jemaat dilibatkan? Enggak mungkin mampu jemaat. Jangankan dilibatkan. Diomongkan sama Kelvin aja pasti udah lari semua itu. Tapi sekarang berdiri dengan megah. Nah, maksud saya di situ apa? Jangan anggap sepi. Ini kemurahan Tuhan. Pelayanan ini kemurahan Tuhan kepada kita. Kepada kalian jemaat. Istilahnya itu kalian datang sudah tinggal duduk. Sudah tinggal nemplok di pelayanan ini. Tapi masih ada yang sombong. Ini yang maksud Paulus tadi. Kalau ada yang masih memberontak. Ya ada Pak Kelvin memberontak masih di sini. Masih ada? Enggak ada, puji Tuhan. Di tempat lain ada yang begitu. Sudah tinggal datang melawan lagi. Karena saya ketua wilayah itu saya pantau begitu terus. Ya, bersyukur kita. Yesus yang naik ke kayu salib, kita yang diselamatkan. Amin. Ya. Sekarang keluarga hambanya Pak Acai dengan Tante yang menyediakan ibadah ini, menyediakan pelayanan ini, kita menikmatinya. Itu kasih karunia Allah. Ya. Saya mau berkata itu kenapa? Karena saya ini gembala. Saya punya pengalaman membangun gereja. Saya punya pengalaman mengumpulkan berkat. Gak gampang. Gak gampang. Ya, sedangkan pembangunan kami itu sudah 3 tahun gak siap-siap itu. Gak siap-siap, karena saya bilang, kalau gak ada uang berhenti dulu. Ada uang lanjut. Ya kan? Kalau beli apa-apa, selalu saya bilang, ayo jemaat kita berdoa ya. Berdoa. Kalau ada berkatnya, ayo. Ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Jemaat yang saya layani bukan jemaat yang pelit berkorban. Tidak ada jemaat kami yang pelit. Memang hidupnya yang ada sedikit, katakanlah kurang baiklah ekonominya. Karena hanya jual-jualan di pajak, ngontrak-ngontrak. Tapi saya lihat kalau sampai saya ngomong, ayo kita korban, yang ngontrak-ngontrak itu pun mau memberi. Dia enggak bilang, jangan dong beno namang, enggak ada kami ini ngontrak-ngontrak. Dan memang saya lihat dia diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan hidupnya. Ya, ini saya katakan ini karena saya sebagai gembala, bahkan saya punya kedudukan plus di sini sebagai pembina. Bahkan sebagai ketua wilayah. Untuk mendorong jemaat, ayo. Bukan saya mengatakan kalian tidak ada gunanya di sini. Kalian adalah milik Tuhan. Kalian adalah domba-domba Tuhan yang telah dibawa ke tempat ini. Mendapat kasih karunia, tinggal duduk, tinggal nyanyi, tinggal ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan seandainya pun kalian gak kolekte, gak apa-apa. Kalau memang gak ada. Betul, saya bilang juga sama jemaat saya. Tapi kalau ada jangan pelit. Karena ada juga jemaat kami pelit. Saya lihat terus berkekurangan hidupnya. Ya, dia agak keras-keras ini sekarang. Kok ulang tahun ini keras-keras ya. Karena Pak Ginting bilang sudah bisa jalan. Sudah berdiri tadi kata Bapak ya. Nah, sudah mulai bisa ditegor-tegor. Ya, jangan. Saya sedih kalau nanti kemudian memang belum saya dengar ada jemaat melawan, ada jemaat sombong, ada jemaat memberontak sama gembala. Ya kan? Udah tinggal duduk kalian loh, udah tinggal enak. Tuhan pakai hambanya bersama keluarga. Tante juga mendukung. Coba kalau tante bilang, walaupun Tuhan yang suruh om ini kan. Karena om ini cerita sama saya, Tuhan lo yang suruh aku. Ya kan? Karena dulu pun ada rencana kita buka di Aik Nabara itu. Sudah cari-cari tempat itu. Tapi enggak,
Om ini nggak digerakkan Tuhan. Tapi begitu ada rencana ini Pak Ginting, saya ingat ya, tahu pula ini ada lahan, lalu Om ini kok begitu cepat dia respect ya, langsung selesai. Ya, dibeli dulu ini, kemudian terakhir dibeli sana. Waduh, saya bilang, ya betul-betul lah. Saya bilang berkat Tuhan untuk. Jadi kalau ada jemaat datang di tempat ini, dengarkan ya. Kalau ada Anda datang di tempat ini, Anda adalah orang yang mendapat kasih karunia Allah. Ya. Jangan anggap sepi, kata ya, Roma pasal yang kedua tadi. Jangan anggap hina. Ya. Hina itu artinya kan diremehkan. Ya, kita remehkan pemberian Tuhan. Bayangkan dia sudah naik di kayu salib. Dia dipukuli, ditampar. Kalau pernah saudara nonton film itu, The Passion itu. Waduh, ngeri sekali. Dia ditelanjangi, dia dipukul cambuk sampai dagingnya robek. Diejek lagi. Kalau betul kau anak Tuhan, turunkan kita, kata penjahat kiri kanannya. Dari bawah mengejek, oi kau anak Tuhan tapi kau disalib. Karena dulu orang yang disalib itu orang yang terkutuk. Orang yang berdosa tidak terampunkan. Bayangkan penderitaan Tuhan itu. Tinggal kita enak-enak sekarang diselamatkan. Makanya Efesus 2 tadi, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh pemberian tanpa dasar. Itu pemberian tanpa dasar. Tuhan menyelamatkan kita. Pemberian yang tidak pamrih. Dan tadi saya berkata, mengapa Tuhan memberikan itu kepada kita? Kepada saya dan saudara. Karena Tuhan mengasihi kita. Puji Tuhan. Ya. Tuhan mengasihi saudara jemaat. Karena kita ini orang-orang berdosa. Ya, kita ini orang-orang jahat yang tidak mungkin selamat. Tidak bisa kita menyelamatkan diri kita. Tapi ada Dia yang mau naik ke kayu salib. Ada Dia yang mau naik menggantikan kita. Tidak mungkin pekerjaan Tuhan, pelayanan ini bisa terbangun. Lalu kita bisa enak nyanyi, enak memuji Tuhan di sini. Enak berkata, Tuhan Engkau baik, kita enak melayani. Saya merasa melayani Tuhan itu enak. Dari dulu saya kalau melayani Tuhan itu enak. Ya, saya tempuh itu sampai 1 tahun. Kalau pernah kalian dengar itu, Teluk Katung dari Kanopan, saya tempuh. Hujan, badai kami tempuh suami istri. Sampai sekarang sudah ada di sana yang melayani. Saya tempuh itu. Ya, ke Parsauran dulu saya tempuh. Ke Londut. Karena saya rasa melayani Tuhan itu indah. Sebab Tuhan telah memberikan saya keselamatan. Tuhan sudah memberikan saya ya pengampunan. Bukan saya yang harus dihukum, tapi Dia yang harus dihukum naik ke atas salib itu. Ya, tinggal saya sekarang bagaimana? Tinggal saya menikmati. Saya menikmati. Ya, kita pun demikian, Bapak Ibu Saudara. Dalam usia pelayanan ini 2 tahun, adakah itu kita renungkan? Ya, karena tidak kebetulan kalian dibawa di pelayanan ini. Tidak kebetulan. Itu kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. Bukan gak banyak gereja di tempat ini. Saya pun bilang sama jemaat kami, banyak GBI 3 di Kanopan. Ada beberapa karismatik, ada Protestan, ada Katolik. Tapi kalau kalian datang di tempat ini, yang pertama saya katakan, ini kasih karunia Tuhan.
Karena saya nggak pernah bujuk-bujuk kamu ke sini kan, saya bilang, iya Om, iya Pak Pendeta. Yang kedua, kamu harus menganggap kamu dibawa ke sini karena kasih karunia Tuhan. Sehingga di tempat ini kamu bertumbuh. Di tempat ini kamu maju rohanimu. Bahkan bukan hanya rohanimu yang maju, jasmanimu juga akan diberkati Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Jangan anggap sepi, kata Tuhan. Jangan anggap sepi, jangan anggap hina. Ya, seperti tadi saya katakan, itu kan tugasnya Tuhan naik kayu salib. Itu kan karena umat saya kaya, banyak uang. Banyak orang kaya nggak mau menolong, bahkan tidak mau membangun pelayanan. Banyak, nggak satu, nggak dua. Ya, kita pun seandainya kaya, belum tentu mau. Karena hati-hati ya, saya pernah baca sebuah survei, salah satu saudara kandung orang kaya itu adalah kikir, pelit. Itu Alkitab sudah catat itu. Tapi kalau sampai kemudian seorang yang diberkati Tuhan mau peduli pekerjaan Tuhan, apa ini tidak kasih karunia dalam hidup kita? Ya, apa ini tidak kasih karunia kita diberkati oleh pekerjaan Tuhan GBI Kilang Mili? Ya, GBI yang sekaligus saya menganggap inilah pelayanan yang luar biasa diberkati Tuhan. Bukan saya bilang yang lain tidak diberkati ya. Tapi kan pengalaman kami di Gembala ini, kami semua ini orang-orang yang harus begini, peras keringat. Saya melayani jemaat itu dari hanya 3 keluarga, ditinggalkan orang tua. Gerejanya papan, bayangkan papan. Kursinya goyang ke sana, goyang sini. Karena seperti kursi apa itu, di Kedai Tua. Karena gak ada uang beli. Iya kan? Saya kokoh-kokohkan itu. Lalu kami dulu berapa lama gak pakai loudspeaker. Ya, gak pakai keyboard, hanya gitar. Ada berkat kemudian beli keyboard Casio. Dulu ada namanya Casio. Ya, bukan Casio orang, tapi Casio. Merek Casio. Teng-tung, 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 itu aja suaranya. Ya, sekarang diizinkan Tuhan. Saya bilang Tuhan, ini kasih karunia. Kasih karunia. Ada jemaat dibawa Tuhan. Ada jemaat ikut beribadah. Ada jemaat berkata, Pak, kami digembalakan di sini. Itu kasih karunia. Ya, demikian juga jemaat. Ya. Kalian yang datang di tempat ini, jangan pandang hina, jangan hinakan kasih karunia Tuhan. Ya, memang agak kejam bahasa saya, udah tinggal nemplok kita ini. Tapi bukan berarti kita salah. Kita sudah mendapat kasih karunia. Nah, kita lihat sekarang, kita kembali dalam Efesus itu. Oleh sebab itu apa kata Rasul Paulus? Ada 3 ya, supaya cepat, karena ini kan kita tidak boleh berlama-lama. Ada 3 yang kita harus lakukan dalam menyikapi kasih karunia Allah. Yang pertama kita lihat dalam Efesus pasal 2 itu ayat yang ke-8 ya, perhatikan ya Bapak Ibu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Apa yang pertama? Kalau kita sudah menerima kasih karunia yang bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, maka yang pertama Paulus katakan, berimanlah kepada Kristus. Amin. Ya, sama-sama katakan dengan saya, berimanlah bersama Kristus.
Iya. Amin. Iya, bangun iman. Ya. Jadi jangan kalau kita sudah dapat kasih karunia, iman itu kita tidak bangun. Ya. Bangun iman. Bagaimana cara membangun iman? Yaitu Alkitab berkata, rajin beribadah, rajin mendengar firman, rajin berdoa. Itu meningkatkan iman kita. Ya, itu tinggal kita setia saja, setia. Karena firman bilang, karena mendengar lahir iman. Ya, beribadah. Karena kalau kita malas beribadah, maka kita punya iman itu lama-lama merosot. Merosot, makin turun. Ya. Saya melihat kalau orang malas ibadah, lama-lama imannya merosot. Kalau iman kita sudah merosot, maka kita dikalahkan oleh dunia. Sebab 1 Yohanes berkata, siapa yang dapat mengalahkan dunia? Yaitu iman kita. Hati-hati. Jadi jangan kita pikir kalau saya enggak beriman, enggak apa-apa. Oh, hati-hati. Kita akan kalah dengan dunia ini. Dan sebabnya kenapa akhirnya dunia ini lebih kuat menguasai hati kita. Menguasai pikiran kita. Karena iman kita enggak kuat. Tapi coba kalau iman kita kuat. Ya, kenapa imanmu kuat, Bapak? Kenapa imanmu kuat, Ibu? Kenapa imanmu kuat, saudaraku? Oh, saya belajar setia kepada Tuhan. Belajar beribadah setia. Belajar berdoa setia. Belajar mendengar firman Tuhan setia. Ya. Maka begitu iman kita kuat, datang pencobaan, datang persoalan, datang masalah, maka kita menjadi anak Tuhan yang kuat. Puji Tuhan. Ya. Bukan anak Tuhan yang loyo, bukan anak Tuhan yang kalah. Ya. Berapa banyak anak Tuhan bilang begini, aduh, gak bisa saya hadapi dunia ini. Ya. Gak bisa saya hadapi keadaan ini. Ya. Gak ada uang kami, miskin kami. Saya mau katakan saudara, kalau iman kita kuat, kalau datang pun kemiskinan, kekurangan, iman itu yang akan menghadapi. Datang penyakit, iman itu yang menghadapi. Ya. Iman itu yang membuat kita kuat. Sehingga seperti Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi kalau enggak ada iman, jangankan datang penyakit, kekurangan uang sedikit pun kita bisa lemah. Ya. Ada dulu pelayanan kami di satu tempat di desa. Jadi jemaat itu sudah lama enggak gereja. Datanglah jemaat, Amang, ayo kita kunjungilah dulu keluarga itu. Ayo, saya bilang. Pulang gereja kami ke situ. Saya tanya, kenapa udah lama enggak ibadah? Langsung nangis istrinya. Itulah Mang, ekonomi kami susah sekarang. Ya, kebutuhan banyak. Saya bilang sama dia, kalau ibu enggak datang sama Tuhan, ada yang menolong enggak? Memang enggak ada, Amang. Sudah 2 tahun kau enggak gereja ini, ada enggak pertolongan? Ya, sukses enggak kau karena enggak ibadah itu? Saya bilang, enggak Amang, tambah susah. Ya itulah. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Hanya Yesus yang bisa menolong kita. Ya. Tapi kalau kita kemudian jauh dari Tuhan, iman kita makin lemah, makin tidak berdaya. Ya,
Saya suka bilang sama jemaat, iman itu seperti imun kita. Imun dalam tubuh, kekebalan. Ya. Kenapa kita kalau sakit demam, sebetulnya dokter anjurkan jangan makan obat cepat. Jangan cepat-cepat makan obat dulu. Hadapi dulu, karena ada dalam tubuh kita ini imun. Ada daya tahan menghadapi sakit itu. Ya, tapi memang kita kan suka langsung beli obat Panadol. Apalagi Paramek, obat-obat keras lagi. Akhirnya masalah ke ginjal, masalah ke lever, masalah ke mana-mana. Ya. Karena dulu saya ingat waktu tahun-tahun 70-an, tahun 80-an, kalau kita demam, orang tua itu hanya beli apa? Lemon. Ya, apa itu? Sepertinya ada itu di botol itu. Tuhorol limun katanya. Dimasukkan bodrek. Langsung disuruh minum, mertukup katanya. Marsalimut, udah selesai, nggak ada apa-apa. Ini kita sekarang enggak. Pakai resep dokter ini, resep. Kita tidak bangkitkan imun dalam diri kita. Kita tidak biarkan imun itu bergerak. Itulah iman dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi waktu kita, masalah itu tetap ada. Bukan berarti kalau kita datang sama Tuhan gak ada masalah. Bukan berarti kalau kita sungguh-sungguh tidak ada persoalan. Tetap ada. Ya. Tetapi iman itu bagaikan imun yang menghadapi persoalan itu. Ya, makanya ada pujian bilang dengan imanku. Bisa kau ikuti itu. Ku hadapi semua dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Amin. Iya, jadi jangan kita tidak punya iman. Ya, miliki iman. Bagaimana mendapatkan iman? Dengar firman. Roma 10 ayat 17 bilang, dengar firman. Apalagi setia datang pada Tuhan. Ya, beribadah. Apalagi berdoa. Berdoa. Kita berdoa, Tuhan tolong saya. Berat ini masalahku. Tapi aku tahu Tuhan, bersama Tuhan aku sanggup menghadapi masalah. Waktu kita berdoa begitu, apa langsung masalah selesai? Tidak. Tapi rasanya iman itu seperti menangkal. Masalah itu membuat kita lemah. Ya. Jangan saudara pikir tidak ada masalah hamba Tuhan, banyak. Masalah jemaat banyak. Ya, semua punya masalah. Tapi iman itu kuat. Itu yang pertama, ya. Katakan dulu sama saya dengan serempak kita katakan. Saya perlu iman. 1, 2, 3. Saya perlu iman. Amin. Ya, kok enggak kompak rasanya ini. Ya. Ulangi. 1, 2 ya. Saya perlu iman. Amin. Iya. Jangan enggak ada iman ya. Jangan. Yang kedua, Efesus pasal yang kedua tadi, ayat 9, perhatikan. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang kedua, saudara, sikap kita dalam menerima kasih karunia, jangan memegahkan diri. Jangan memegahkan diri ini artinya apa? Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya, semakin kita memperoleh kasih karunia Tuhan, semakin kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya,
Jangan memegahkan diri. Jangan mengeraskan hati. Jangan menganggap, oh aku layak ditolong Tuhan. Aku layak diberkati Tuhan. Jangan. Semakin kita memperoleh berkat Tuhan, semakin kita memperoleh keselamatan dari Tuhan, kita semakin merendahkan hati. Semakin seperti firman Tuhan katakan, biarlah dia semakin besar, aku semakin tidak ada. Ini kasih karunia itu. Jangan memegahkan diri, jangan sombong. Jangan. Wah, ini kan memang pantas aku ditolong Tuhan. Memang pantas aku diselamatkan Tuhan. Pantas aku menerima ini. Tidak. Sebab tadi sudah dikatakan, bukan hasil usahamu, bukan pekerjaanmu. Ya. Tiba-tiba misalnya ada orang datang, Pak, saya mau kasih uang sama kau 1 miliar. Loh, kita kaget. Loh, apa ini? Enggak ada karena kita kerja. Enggak ada karena kita usahakan. Tidak ada apa-apa penyebabnya. Ya. Bagaimana kita? Pasti kita bilang, oh terima kasih. Setelah itu kita bilang sama Tuhan, oh Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Memperoleh ini. Ya kan? Ada cerita di Alkitab kan? Ada 2 orang punya hutang. Yang satu hutangnya banyak. Gak bisa dibayar hutang ini. Sampai kapanpun gak bisa dibayar. Yang satu hutangnya sedikit. Lalu waktu datang kepada raja dua-dua ini, raja bilang, oke, diputihkan hutang kalian semua. Ya. Yang pernah berhutang tahu itu. Seperti apa rasanya. Ya. Tiba-tiba kalau ada bank bilang, Pak, udah Bapak gak usah bayar lagi. Kenapa? Saya tanggung, kata direktur banknya. Ya. Pasti pulang dari Kanopan. Wah. Atau Pak Ginting langsung telepon saya, Pak Jun, ayo kita ngopi yuk. Ya, sukacita ini hatiku. Kenapa Pak? Diputihkan utangku. Ya, amin katanya. Berarti Bapak ini ada utang ini. Ya, maaf Pak ya, bukan menuduh. Ya, saya tahu itu seperti apa rasanya berutang. Apalagi sudah jatuh tempo. Wah, ya kan? Jatuh tempo tanggal 10. Tanggal 9 udah gak bisa tidur kita. Uang belum cukup. Ya kan? Balik sana, balik sini. Mau minjam sama siapa lagi? Gak ada. Gak bisa tidur itu sampai pagi. Tiba-tiba raja itu bilang begini. Oke, hutang kalian sama-sama lunas. Ya. Lalu mereka pulang keluar, sukacita. Ya. Lalu si yang hutangnya lebih banyak ini didatangi orang yang berhutang ke dia. Nah, ini, jadi memang rupanya kawan ini ada juga orang dipiutangkannya kan. Dia selain ke raja, dia dipiutangi orang, dia datang. Bayar hutangmu, dia bilang. Dia bilang begini, tolonglah dulu Tuhan. Ya. Kasih tempo lah, ya, tolonglah, anakku butuh uang kuliah, anakku butuh uang sekolah, ya kan, kredit sepeda motor, kredit kulkas, ya, yang ketawa itu biasanya yang satu penderitaan dengan kami itu, dengan saya, ya, dulu. Saya dulu begitu, tapi sekarang saya bilang, udahlah, hiduplah berpadan, saya bilang. Ya, enggak ada kulkas ya enggak apa-apalah. Jadi dia bilang, tolonglah Tuhan, kasih tempo deh. Oh, dia langsung cekek orang itu. Bayar. Ya. Kira-kira siapa lah di sini kayak gitulah bengisnya kira-kira ya.
Kalau Pak Agus, bengisnya ini Pak Agus ini, Pak Nik. Wah, gayanya dia misalnya, cekeknya gini, bayar. Tolonglah, nggak bisa aku bayar. Dan dia bilang, masukkan ini ke penjara. Di penjara lah orang itu. Wah, orang yang dengar, melihat, waduh mereka kecewa. Waduh, kawan ini utangnya banyak diputihkan. Orang berutang sedikit nggak mau diputihkan. Maka dilapor sama raja. Raja, tadi yang kau putihkan utangnya itu, yang paling banyak utangnya itu, ternyata kejam. Ternyata dia penjarakan orang berhutang pada dia. Wah, raja marah. Oh gitu, tangkap dia, panggil sini. Lempar dia ke penjara. Nah begitu, artinya di situ apa? Dia tidak bersyukur. Dia tidak rendah hati. Maka yang kedua poinnya adalah jangan memegahkan diri. Coba bilang dulu sama sebelahnya, jangan sombong. Takut, berarti sama-sama sombong kita ini semua. Saya ulangi, 1, 2, 3, bilang sama kanan kirinya, jangan sombong. Iya. Jangan sombong. Makin diberkati, makin rendah hati. Amin. Ya. Makin diberi, makin rendah hati. Kan begitu. Makanya tadi saya bilang, dengan gereja yang semegah ini, dengan pelayanan yang diberkati ini, semua jemaat, termasuk saya hamba Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih, semakin rendah hati. Ya, karena orang bilang juga, waduh luar biasa GB ini. Saya bilang terima kasih Tuhan semua yang melakukan. Ya, Kelvin juga begitu ya Pin ya. Semakin rendah hati, semakin bersyukur. Sama Sari ya. Saya aja semakin bersyukur kok. Ya, karena saya dianggap sebagai ketua wilayah yang diberkati Tuhan. Ya. Jemaat juga begitu. Jangan semakin sombong. Jangan nanti jemaat di luar sana cerita, oh gereja kami hebat. Overheadnya sampai 2. Ya kan? Ya, apa ini bukan overhead namanya? Infokus kami sampai 2. Ya. AC kami banyak. Gereja kami. Jangan. Itu sombong itu. Bermegah. Jadi kalau ada di luar sana yang bilang sama jemaat, hebat ya gereja kalian. Apa kalian bilang? Jangan dulu itu. Iya, jangan dulu itu. Kalau itu jelas itu, salam Pentakosta itu. Salam GPD itu. Bukan itu maksud saya. Jadi kalau nanti di luar, di perusahaan ada yang, hebat gereja kalian ya. Apa jawabnya? Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Itu karena kasih karunia. Walaupun gereja kami bukan GBI kasih karunia. GBI Kilang Milih. Kasih karunia juga. Ya, nanti berarti diganti lagi ke BPD. Jangan ganti-ganti Sari ya. Karena sudah dicatat di sini di BPD bukan ada. Di situ dibuat GBI Kilang Milih. Enggak ada GBI kasih karunia Kilang Milih. Ya. Jangan jadi susah aku nanti kau buat. Mengganti-ganti lagi. Jadi bilang begitu ya kan. Jumpa nanti di ladang sama orang, hebat kali gereja kalian ya. Ya. Alhamdulillah. Irabbil alamin. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Iya. Kami pun gereja kami kan pernah lihat orang lewat kan. Pernah lihat gereja kami kan, walaupun belum selesaikan, lantai 2 udah orang pikir udah kayak mana lah. Udah kayak mana lah gitu kan, lewat. Hebat kali gereja ini ya. Yang berapa ribunya jemaatnya. Padahal hanya berapa ekornya kan, bukan ribu. Ya. Lalu kuajari jemaat. Saya ajari jemaat. Muladok songoni kalau ada yang begitu ngomong bilang begini. Karena
kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Amin. Iya, jangan sombong. Oh iya, ini sudah habis sekian ratus. Oh ini, tengok di dalam masenya udah kami pasang 5. Aduh, Tuhan bilang, sombongnya ini. Ya. Karena apa? Semakin orang rendah hati, semakin diberkati Tuhan. Amin. Ya. Kalau naik gajimu di perusahaan, semakin rendah hati. Tambah siswanya Ibu Aritonang, semakin rendah hati. Semakin rajin perpuluhan Ibu Aritonang. Ya. Semakin banyak jualannya Pak Ginting, semakin rendah hati. Amin. Semakin titik-titik. Udah selesai ya. Jadi ini yang kedua. Ya. Bagaimana sikap kita dalam menerima kasih karunia. Dan yang terakhir ayat 10 saya baca. Ya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita bukan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang ketiga, yang terakhir, menyikapi kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Selain kita membangun iman, selain kita merendahkan hati, yang ketiga selalu mempunyai hidup yang semakin baik. Itu yang terakhir. Semakin memiliki hidup yang semakin baik. Semakin baik, semakin baik. Jadi begitu juga jemaat ini dalam ulang tahun yang kedua ini. Harus semakin baik hidupnya. Amin. Ya, semakin baik. Sampai orang bilang, wah betullah mereka ini dapat anugerah Tuhan. Ya, dapat kemurahan Tuhan. Bukan semakin buruk. Bukan semakin tidak baik. Ya, ada jemaat kami pindah dari Katolik. Pindahan dari Katolik. Ya, dari Ekloba. Jadi keluarganya, tetangganya sampai bilang begini, kami lihatlah dulu seperti apa. Karena waktu mereka di gereja lama, ibadah pun gak pernah. Jangankan ibadah. Ya, mengenal Tuhan gak peduli. Terus saja yang jualan itu. Maaf ya, bukan saya mau bilang apa-apa. Pekan terus, pekan karena ada mobilnya kan. Kepekan. Ya. Sampai terakhir kenapa dia datang ke gereja kita, itu kasusnya itu agak unik itu. Anaknya meninggal. Waktu meninggal anaknya, gereja lamanya itu enggak mau mensakrameni. Karena mereka bilang, iuranmu pun tidak nampak. Ke gereja pun enggak pernah. Dia datang ke gereja lain. Semua juga keberatan. Jadi mereka sampai bilang begini, kalau begitu kita pindah Islam. Pindah agama. Ya. Nah ada tetangga itu, jemaat kita, tetangga dia, telepon saya. Om, Amang, ini ada tetangga saya, anaknya meninggal, gak ada gereja yang mau mengebumikan. Bagaimana ini? Rencananya inilah, udah mau pindah agama orang ini Islam. Saya bilang, tahan dulu, tahan. Saya mau datang. Saya mau datang. Tapi bilang sama mereka, satu syarat saja dari saya. Tidak perlu yang lain. Harus buat, ya apa istilahnya itu, segel, meterai, bahwa mau jadi jemaat kita. Ya, itu aja. Iya, wah senang kali mereka ini Amang. Wah karena mereka dengarkan pakai speaker. Oke, ayo pakai meterai, teken suami istri. Disaksikan oleh orang tua, ada saksi di bawah. Udah kami datang. Saya datang. Oh semua datang. Pengurus-pengurus gereja tetangga itu. Seolah-olah mereka pikir, ini pendeta apa ini kok rakus sekali dari Kanopan melayani ke sini.
hanya karena seperti ini. Sebetulnya orang ini orang berada, saya lihat. Ladangnya luas, tokonya ada. Tapi memang dia nggak suka Tuhan mungkin. Tak mau datang sama Tuhan. Ada lagi yang bilang, oh ini Pak pendeta GB ini karena orang kayanya ini makanya datang. Saudara tahu, waktu saya sudah mulai sakrameni acara, saya bilang, saya mau katakan Yesus itu bukan mencari orang benar. Dia mencari orang hilang. Dan kami sudah ada perjanjian bahwa mereka ini akan jadi jemaat. Saudara tahu? Sampai sekarang mereka setia. Tidak pernah absen hari Minggu. Ya, suami istri anak bawa mobil. Setia. Bahkan sudah ikut melayani perjamuan suci. Saya suruh. Istrinya kolektan. Coba. Ya. Keluarganya bilang, kita lihatlah nanti apa kau semakin baik di GB itu. Apa kau hanya pindah gereja karena begitu terjepit situasimu. Tidak ada yang sakrameni anakmu. Tidak terjadi itu saudaraku. Mereka tunjukkan hidup yang semakin baik. Semakin baik. Diam-diam saya tanyai lingkungan tempat tokonya itu. Saya tanyai diam-diam tetangga. Mereka semua kasih jempol. Memang luar biasa lah. Setelah mereka datang di GBI, berubah total. Berubah total hidup mereka. Dan semakin diberkati. Inilah yang ketiga, menjadi satu sikap kita ketika menerima kasih karunia, yaitu hidup kita harus semakin baik. Amin. Ya, ikuti saya sekali lagi, ini yang terakhir. Hidup saya harus semakin baik. Ayo, hidup saya harus semakin baik. Ulangi. Amin. Semakin rajin ibadah, semakin rajin ikut Tuhan. Amin. Ya, udah 2 tahun loh pelayanan ini. Ya. Nanti jalan 3 tahun, jalan belasan tahun, semakin baik. Bahkan saya berdoa semakin banyak jiwa-jiwa. Kita doakan ini kursi-kursi ini diisi oleh jiwa-jiwa. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi jangan hanya Pak Kelvin sama Ibu Gembala yang berdoa itu. Jemaat juga, saya bilang sama jemaat kami, jangan hanya saya yang berdoa tambah jiwa-jiwa, kalian pun berdoalah. Bilang sama Tuhan, Tuhan, kursi-kursi ini Tuhan, marilah diisi. Marilah kirim orang-orang yang rindu mengikut Tuhan. Bayangkan. Maka Tuhan akan menjawab. Nanti kita percaya gereja ini akan menjadi kesaksian di daerah ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya sudah kirim lagunya. Ya, sudah dilatih ya lagunya. Sudah, Pak Kelvin, sudah. Oke, mari kita nyanyikan pujian itu. Haleluya. Tampilkan lagunya.